Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Putuswartini, NIM 18130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang revisi tes awal praktikum proses glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Baik, kita langsung menuju soal yang nomor 1. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Jawabannya, glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Glikolisis adalah pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia yaitu dilihat dari produk akhir yang dihasilkannya, di mana proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi hasil akhirnya adalah etanol dan karbon dioksida, sedangkan pada manusia dan hewan hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Soal nomor 2, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Jadi berdasarkan substrat makromolekulnya, metabolisme dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, dan metabolisme asam nukleat. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, yaitu katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Selanjutnya ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang ketiga ada metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Dan yang terakhir ada metabolisme asam nukleat, yaitu proses di mana asam nukleat atau DNA dan RNA disintesis dan didegradasi. Asam nukleat adalah polimer dari nukleotida. Sintesis nukleotida adalah mekanisme anabolik yang umumnya melibatkan reaksi kimia fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Soal nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada ragi hasil akhirnya adalah etanol dan CO2 atau karbon dioksida. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Jawabannya, glukosa difosforilasi oleh ATP atau adenosin trifosfat membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP atau adenosin difosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim heksosinase. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah fosfofruktokinase atau PFK. Aldose memecah fruktosa 1,6-bifosfat yang mana molekul dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon. Gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh triosa fosfat isomerase. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Produk lain adalah NADH.
Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bifosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2. Pada molekul yang sama, enolase mengkatalisis reaksi 2 fosfogliserat membentuk fosfoenol piruvat atau PEP. Nah, begitulah glikolisis glukosa sampai membentuk asam laktat. Soal nomor 3 lanjutannya, reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2 fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, piruvat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan piruvat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam piruvat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini, terjadi peningkatan kadar NADH oleh karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat. Akumulasi asam piruvat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+, dan mereduksi asam piruvat menjadi asam laktat. Soal nomor 4. Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan glukosa sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Jawabannya, pada proses glikolisis sampai terbentuknya piruvat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yang mana 1 NADH itu sama dengan 3 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan yaitu 8 ATP. Soal nomor 5. Pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dan O-toluidin, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Jawabannya, perbedaan metode Volin-Wu dan O-toluidin serta dilakukan penetapan kadar etanol yaitu: yang pertama, penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian, penetapan kadar glukosa dengan cara O-toluidin yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau, dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 625 nanometer. Yang ketiga, penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Soal nomor 6. Jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Jawabannya, cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi adalah sebagai berikut. Kadar etanol dihitung menggunakan rumus kadar etanol sama dengan AB dikurangi AU per AS dikurangi AU dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per desiliter. Yang mana AB itu merupakan absorbansi dari larutan belangko, AU merupakan absorbansi larutan uji, dan AS merupakan absorbansi dari larutan standar. Soal nomor 7, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molaritas Krebs-Ringer fosfat buffer pH 7,2 sampai 7,4. Jawabannya, langkah-langkah untuk membuat larutan buffer KRP 0,1 molaritas Krebs-Ringer fosfat buffer pH 7,2 sampai 7,4 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat larutan NaCl 1,5 molar dengan cara melarutkan 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Selanjutnya, membuat larutan fosfat buffer pH 7,4. Yang pertama ada 0,1 molar NaH2PO4 2H2O dengan cara melarutkan 15,6 gram dalam 1 liter dan 0,1 molar Na2HPO4
2H2O dengan melarutkan 17,8 gram dalam 1 liter. Nah, selanjutnya tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B, diukur pH-nya sampai pH 7,4. Dan yang terakhir yaitu membuat larutan KCl 0,15 molar dengan cara melarutkan 5,6 gram KCl dalam 500 ml Aquades. Soal nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat-alat yang digunakan. Jawabannya, fungsi masing-masing alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati untuk Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif yang sama pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif atau sesuai yang diharapkan. Sedangkan Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi. Soal nomor 9. Dalam percobaan pada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jawabannya, pendiaman selama 15 menit bertujuan agar proses glikolisis dalam ragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut dan glikolisis menjadi optimum pada rentang waktu tersebut. Soal nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml, crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Jawabannya, crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Bertujuan untuk agar tidak terdapat sisa dari larutan asam dikromat pada crucible yang mana untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan atau agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran absorbansi. Soal nomor 11, mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya, pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat karena pada proses glikolisis di dalam sel darah merah termasuk glikolisis anaerob yang mana kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob sehingga yang dihasilkan adalah asam laktat. Soal nomor 12, sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Jawabannya, parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Soal nomor 13, jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jawabannya, penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat inorganik membentuk magnesium fosfat. Penambahan arsenat dan akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1 arseno 3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut yang seharusnya terjadi adalah gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat namun yang terjadi yaitu 1 arseno 3 fosfogliserat. Soal nomor 14, sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Jawabannya, langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah sebagai berikut. Yang pertama, glikolisis sel. Ragi sebanyak 4 buah Erlenmeyer sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor.
Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Selanjutnya, glikolisis sel darah merah. Sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit, tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml, dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dan dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur, didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penangas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Volin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan aqueous yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan Na-tungstat 10% dan H2SO4 2/3 normalitas secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Volin-Wu. Soal nomor 15, jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Jawabannya, perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan yaitu pada sel ragi ada dua bentuk glikolisis yaitu secara aerob dan anaerob. Pada aerob membentuk pirufat yang dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air, sedangkan pada anaerob karbohidrat seperti glukosa dan sukrosa akan diuraikan kembali oleh enzim dalam ragi menjadi alkohol dan CO2 sebagai produk akhir. Nah, enzim yang digunakan yaitu enzim simase yang berasal dari mikroba Saccharomyces cerevisiae. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai revisi tes awal praktikum sel ragi dan sel darah merah. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.